bagi seorang suami yang ingin sekali menyenangkan istrinya, sehingga ketika sudah melakukan berhubungan dengan sang suaminya, sang istrinya tidak akan mengalami kekecewaan dikarenakan misalnya, kecewa kenapa yang misal dikarenakan sang istrinya itu tidak sampai inzal, istrinya itu tidak sampai keluar menuju kepada puncak kenikmatan tersebut. Oleh itu, ini adalah ilmu yang khusus sebetulnya bagi seorang suami yang diperuntukkan bagi yang ingin menyenangkan istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-jima'u wa idkhal al-dhakari ila farji zawjatihi, melakukan berhubungan, memasukkan hasyafah kepada farji sang istrinya, ma'amura'atil asaribi, serta menjaga gaya melakukan berhubungan, wal mubuli, dan cenderung al-marghuyati, yang disenangi min bainihima, antara suami dan juga istri. Nah, untuk tips yang ketiga, apa sih yang harus dikomunikasikan? Yang harus dikomunikasikan itu adalah perihal gaya. Penting di dalam berumah tangga. Mungkin ketika kita awal berumah tangga, ya kata suaminya kepada istrinya, mungkin karena kita belum berpengalaman sehingga gayanya ya begitu saja. Ketika sekarang kita sudah berumah tangga, sudah punya anak 2, punya anak 3, mungkin kita udah semakin berpengalaman mungkin ya. Dan aduh, aku jenuh juga nih, misalkan kata istrinya, ya mas dengan gaya itu saja, ataupun di ruangan ini saja. Maka boleh berimajinasi, maka boleh sang suami dan istrinya berkomunikasi yang baik, mencari gaya-gaya yang baru, kecuali memang gaya yang diharamkan oleh Allah. Yang penting masuklah kepada lubang yang benar, tidak boleh memasuki lubang yang belakang ataupun memasuki kepada lubang istrinya ketika sedang haid. Hanya itu aja sih yang dihalalkan. Selain dari itu dihalalkan. Jadi kalian itu mau gaya apa saja itu sebetulnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada munisyanir rajuli, jangan lupa seorang suami ya, di lamsi ujuzi zawjati, jangan lupa seorang suami untuk menyentuh istrinya. Bagian apa sih yang harus disentuh oleh suami kepada istrinya? Maaf sekali, ini bahasa di dalam kitab fikihnya seperti ini. Maaf sekali dengan bahasa harus menyentuh kedua puting yang dimiliki di bagian dada sang istrinya. Min khilalil jima'i, di sela-sela ketika melakukan berhubungan biologis tersebut. Bisyaklit tabaduli, dengan model bergantian. Idza ra'aita ya ayyuhar rajuli hadhihi kullaha, jika engkau menjaga seorang suami pada semua ini, satajidu zawjatika fi syahwatil mulatihiyati, maka kau akan menemui istrimu yang begitu bergelora, wal faydanil khafifi fil farji, dan akan menemui istrimu itu yang begitu dahsyat sekali sampai mengeluarkan air nutfah di farjinya sang istri. Ini masih ada juga di pembahasan Ibnu Abdul Wahid. Jadi intinya begini deh, jangan lupa bagi seorang suami ketika melakukan hubungan biologis tersebut, jangan sampai sang suami melupakan pada bagian dadanya dan juga pada bagian bokong yang dimiliki oleh istrinya. Karena apa? Karena memang maaf banget bahasa di dalam referensi kita, karena di bagian puting yang dimiliki oleh istri tersebut itu sangat besar sekali rangsangannya di sana. Karena memang banyak sekali syaraf-syaraf yang tersimpan di sana. Maka itu jika para suami lebih spesifik ketika melakukan berhubungan, ketika gelora sang istrinya sudah meningkat syahwatnya dimainkan di bagian dada istrinya tersebut, itu akan lebih memudahkan sekali semakin memuncaknya gairah istrinya. Karena memang di sana Allah menciptakan bagian-bagian syaraf yang cukup besar di sana yang terkumpul di bagian, apalagi pada puting ataupun dada, bagian puting dada bagian istrinya. Seperti itu ya. Jika wahai para suami mendengarkan ilmu ini, jika Anda diniati untuk diniati beribadah, sekali lagi saya tekankan, untuk diniati beribadah, ingin menyenangkan istri Anda, maka ketika Anda mendengarkan ilmu ini akan berubah menjadi suatu ibadah. Semoga tips ini dapat membantu bagi pasangan suami istri semuanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.